Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3 semua? Bu Rita berharap mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Kalau kabar Bu Rita dan guru yang lainnya alhamdulillah sehat. Oke. Kangen deh pengen ketemu kalian. Tapi ya karena masih ada wabah COVID ini, kita tidak bisa bertemu dulu untuk sementara waktu ya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar karena durasi juga, Bu Rita mau langsung saja ya. Bu Rita akan membuat video pembelajaran untuk membantu kalian belajar di rumah ya. Video kali ini tentang matematika ya, karena kalau PKN ataupun bahasa Indonesia kalian bisa baca-baca sendiri di rumah ya. Tema 8 subtema 1 ini kita akan membahas tentang sudut. Oke, sebelum ke pelajaran tentang sudut, kita perlu tahu dulu ya apa itu sudut atau pengertian sudut. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Ya, cekidot. Mohon maaf ya kalau videonya nanti agak goyang-goyang. Oke, bisa dibaca ya di layar monitor apa itu pengertian sudut ya. Oke, jadi intinya sudut itu ada dua garis lurus ya, intinya dua garis lurus, nanti dia ketemu di satu titik pangkal yang sama ya. Yang harus diingat, dua garis lurus bertemu di titik pangkal yang sama. Oke, berikutnya ya, nih contohnya nih, kita tentukan yang sudut dan bukan sudut. Oke, dekatkan ya. Oke, nah yang ini kenapa dinamakan sudut nih? Yang pertama ada dua garis lurus ya. Nah, ini bertemu di pangkal yang sama. Ini yang dinamakan sudut yang ini ya. Di dalam ini ya. Yang dinamakan sudut. Yang ini juga nih. Nih dinamakan sudut ya. Dua garis lurus ke atas. Ini lurus. Ya. Tuh. Ini namanya sudut. Sedangkan gambar yang di sebelahnya dikatakan bukan sudut, walaupun dia ada yang satu garisnya lurus tapi yang satunya bengkok ya, tidak lurus, dan dia bertemunya tidak di pangkal. Apalagi yang gambar sebelahnya nih ya, sudah jelas-jelas dia tidak bertemu walaupun garisnya lurus, jadi dinamakan bukan sudut. Oke, berikutnya, nah kita dekatkan. Oke, nah yang ini, oke, dikatakan bukan sudut tuh. Dari pangkalnya dia sudah tidak bertemu. Kemudian garisnya juga tidak lurus bengkok. Tapi kalau yang sebelahnya ini dikatakan sudut tuh. Dia garisnya lurus. Tuh. Dari pangkalnya dia sudah bertemu di satu titik pangkal yang sama. Kemudian yang sebelahnya dia bukan sudut ya. Karena dia yang sini garisnya nggak lurus, agak bengkok-bengkok, juga bertemunya tidak di pangkal yang sama. Kemudian ini yang lebih menarik nih ya, dia bertemu di pangkal tapi dia garisnya tidak lurus, jadi tidak dinamakan dengan sudut. Karena tadi yang dikatakan sudut itu yang pertama apa, ada dua garis yang lurus kemudian bertemu di titik pangkal yang sama, sedangkan ini garisnya nggak lurus ya. Nah, kalau yang di sebelahnya ini baru benar sudut ya. Jadi sampai di sini bisa dimengerti ya, kalian bisa sudah bisa membedakan ya mana yang sudut atau yang bukan sudut ya. Oke, berikutnya. Nah, kita akan menentukan titik sudut. Yang mana sih yang dinamakan titik sudut? Oke, ini ada garis ya ke sini, garis C ini ketemu di B. Nah, yang di B ini yang A juga nih. Garisnya ke sini, di sini ketemu B. B ini yang dinamakan titik sudut. Sedangkan yang di dalam ini yang dinamakan sudut, ini yang di dalam ini ya, melengkung ini ya. Nih, kemudian yang luar nih, inilah yang dinamakan kaki sudut ya. Ini kaki sudutnya. Bisa dipahamin ya. Yang namanya titik sudut itu yang ujung sini ya. Ini titik sudut. Oke, berikutnya. Oke, kita akan membaca sudut. Oke, sudut ini dinamakan dengan sudut B. Kenapa dinamakan dengan sudut B? Nih, mana kursor? Nah, ini cara membacanya, ini sudut B ya. Nih, sudut B. Atau boleh
sudut CBA ya, atau sudut ABC. Ya, sini ya. Ini nih. Ini membacanya yang kayak kurva gini, ini dibacanya dengan sudut ya. Sama dengan sudut B atau sama dengan sudut CBA atau sama dengan juga sudut ABC. Tidak boleh sudut BCA atau BAC, tidak boleh ya. Harus lurus. Nah, berikutnya ada oke. Kita sekarang mau ke jenis-jenis sudut. Oke. Kalau berdasarkan besarnya, sudut itu dibedakan jadi 3 jenis. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Oke. Apa sih sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul? Yuk, cek berikutnya. Oke. Nah, ini yang dinamakan sudut siku-siku itu sudut yang kedua kakinya, ini kakinya nih ya. Dua kakinya itu sudutnya saling tegak lurus. Ini sudutnya ya. Kita deketin lagi. Ini sudutnya saling tegak lurus. Itu dinamakan sudut siku-siku. Sudut yang kedua kakinya ini ya. Sudut yang kedua kakinya itu sudutnya saling tegak lurus ya. Ini tegak lurus itu sudut siku-siku. Nah, gampang bedain. Tegak lurus itu gimana sih? Ini lurus tuh. Sampai ke lurus. Dari ini ke bawah lurus. Ini juga nih. Ini ke atas nih lurus. Ke samping sini juga lurus gitu ya. Tegak lurus gitu ya. Tuh. Kemudian kalau yang sudut lancip ini biasanya aduh. Maaf. Gangguan sedikit ini. Oke. Kalau yang sudut lancip itu sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Gampang ya. Yang penting kita sudah tahu sudut siku-siku apa. Nah, kalau sudut lancip itu lebih kecil. Tuh ininya ya, sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Kalau yang sudut tumpul itu sudutnya lebih besar daripada sudut siku-siku, tuh dia agak melebar gitu ya. Kalau sudut lancip tuh kecil ya. Kalau siku-siku kan tegak lurus gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, biasanya kita kalau mau mengukur sudut itu menggunakan alat apa sih? Yang paling sederhana itu menggunakan penggaris busur. Nah, kemarin ada yang pernah bawa tuh ke sekolah. Nah, kalau kalian di rumah punya bisa coba-coba ya mengukur pakai penggaris busur. Berikutnya, nah kita mau menentukan jenis sudut apa yang ada pada benda-benda berikut. Yang pertama ini gambar. Ada gambar apa namanya? Lemari ya. Ntar Bu Rita cari kursornya ini. Gambar lemari ini membentuk sudut apa? Iya betul, sudut siku-siku ya. Karena ini tuh ya, kedua kakinya sudutnya itu membentuk saling tegak lurus ya. Ini juga sama nih. Membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau yang sebelahnya nih. Oke, sudut apa ini? Iya betul, sudut lancip. Kenapa? Karena sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Sama yang ini juga ya. Sudut lancip tuh sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Yang ini tuh saling tegak lurus berarti sudut siku-siku. Nah, ini yang lebih menarik lagi nih. Gambar apa nih? Gambar aliran air ya, irigasi. Nah, ini lihat. Ini sudut yang ini nih. Oke, sudut apa? Oke, bagus. Sudut tumpul. Kenapa? Karena dia lebih besar daripada sudut siku-siku. Oke, bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan kalian paham. Berikutnya. Oke, kita mau menentukan jenis sudut pada bangun datar. Jenis pada bangun datar yang pertama persegi panjang. Nah, ya, ada sudut apa saja sih? Ini sudut siku kan tegak lurus ya, sudut siku-siku. Jadi pada persegi panjang ada 4 sudut siku-siku. Persegi juga tuh ada sudut siku-siku. Sedangkan di jajaran genjang ini sudut apa ini? Tumpul. Kalau yang sini sudut lancip. Oke, good. Sama belah ketupat juga ya. Hanya ada sudut tumpul dan sudut lancip ya.
hanya yang di persegi panjang saja dan persegi yang cuma ada sudut siku-siku. Kalau jajaran genjang dan belah ketupat ada dua sudut tumpul dan sudut lancip. Berikutnya, oke, yang di trapesium. Nah, di trapesium juga ada dua jenis sudut nih. Ini dia sudut tumpul, yang di sini sudut lancip ya. Layang-layang juga sudut tumpul dan sudut lancip. Segitiga siku-siku. Nah, ada dua juga dia siku-siku nih ya, sudut siku-siku, nama juga sudut segitiga siku-siku ya. Ini sudutnya siku-siku, yang sini lancip. Kalau yang segitiga sama kaki, sudutnya sudut lancip. Oke, berikutnya. Oh, terima kasih, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan video singkat ini bisa dimengerti ya. Tapi kalaupun masih ada yang kesulitan, minta saja bantuan kepada ayah bundanya. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah, nurut sama orang tua, bantu ayah bunda supaya dapat meringankan tugas ayah dan bunda juga ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, bye bye, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.